Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sekalian kita kembali bertemu, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Dan ini adalah di antara tanda-tanda keselamatan bagi seorang hamba. Dia senantiasa berada di atas ketaatan, berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alamat dari alamat-alamat kebahagiaan seorang hamba. Jadi apakah dia selamat, apakah dia bahagia, apakah dia sukses, tinggal dia mengoreksi dirinya. Kondisinya saat ini bagaimana? Mulai dari keimanannya, terus dia periksa amalnya, amal-amal salehnya, terus dia periksa lagi bagaimana akhlak muamalahnya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada sesama. Kalau itu baik, maka itu pertanda kebaikan untuk dia. Sekalian saya hormati dan saya muliakan, saat ini dia sedang bagaimana, dia sedang di mana, bersama siapa, itu sangat menentukan ya diri seseorang. Dia senantiasa terbimbing di atas ketaatan, berada di tempat-tempat mulia, tempat-tempat yang baik. Itu isyarat kuat, tanda yang sangat nampak bahwa insya Allah dia masih berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu disadari, perlu disyukuri, ya perlu dijaga. Ya. Ketika kita menjumpai diri kita ini dalam kondisi seperti itu. Contoh pada malam ini, Masya Allah, kita baru saja melaksanakan salat maghrib, lalu kita sempurnakan dengan salat sunnatnya, terus ditambah lagi kebaikan itu dengan itikaf di masjid, selain mendengarkan petua-petua agama, nanti salat isya. Masya Allah, ini keutamanya mas sekalian, bertepatan lagi dengan bulan haram, bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan yang Nabi menamainya dengan nama Syahrullah, bulannya Allah, Syahrullah al-Muharram. Kita berada di Syahrullah, fi baitillah, ala syariatillah. Masya Allah ya sekalian, kita sedang berada di rumahnya Allah, di bulannya Allah, dan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah karunia yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri jemaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena lewat tangan beliau, perjuangan beliau, kita mengenal jalan-jalan keselamatan. Mana kita bisa tahu Pak, salat itu mendekatkan diri kepada Allah, salat itu dicintai oleh Allah. Ada yang namanya salat 5 waktu, ada yang namanya salat maghrib, dijelaskan waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, tata cara pelaksanaannya. Dari mana semua itu kita tahu jemaah? Kalau bukan datang dari utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya Rasul, sekaligus
kita berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berselawat kepada beliau, mencintai apa yang beliau cintai, meninggalkan apa yang beliau larang, mempercayai seluruh kabar yang datang darinya, dan bahwa kita menyembah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, telah tetap dan telah pasti diyakini oleh umat ini jamaah bahwa tidak ada satupun jalan-jalan keselamatan kecuali telah dijelaskan oleh Nabi dengan sejelas-jelasnya tanpa ada lagi kesamaran padanya. Ini satu hal yang harus kita syukuri, ya, terkait dengan agama kita ini jemaah sekalian, bahwa tidak ada sesuatu yang remang-remang, tidak ada sesuatu yang tersamarkan, semuanya jelas dan terang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithlil bayda, sungguh saya telah tinggalkan kalian sebuah agama yang putih bersih, putih cemerlang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Subhanallah, penggambaran yang sangat gamblang bahwa agama ini jangankan siangnya, malamnya saja terang seperti siangnya, sehingga tidak ada yang tersisa satupun jalan yang mendatangkan keselamatan dunia akhirat kecuali telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tersamarkan bagi orang yang tidak belajar, menjadi tidak tahu bagi orang yang tidak mau mengetahuinya. Maka jemaah sekalian, tidak ada jalan untuk menempuh, untuk mengetahui jalan-jalan keselamatan kecuali dengan mempelajari sebab-sebab keselamatan itu. Tentunya ini semua dijumpai, ditemukan di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri khasnya majelis Nabi? Di sana diucapkan Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam ini tema kajian kita dan bisa kita jadikan sebagai tema diskusi jemaah sekalian. Mungkin 10 menit sebelum masuk waktu kita boleh sama-sama sharing ya terkait dengan tema pembahasan, yakni sebab-sebab keselamatan. Masya Allah. Setiap kita jemaah sekalian pasti sering membaca doa ini. Bahkan ini doa yang paling sering kita baca. Sekiranya kita mau presentasi doa-doa yang kita baca, dugaan saya doa yang paling sering kita baca adalah dan yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin. Apa itu Pak? Itu dia. Pasti Bapak langsung tebak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Inilah keselamatan yang sesungguhnya. Ketika sebab-sebab kebaikan telah kita tempuh dan kebaikan itu telah kita jumpai. Yang kedua jemaah, ketika Allah lindungi kita dari musibah, petaka dunia maupun akhirat. Kalau kita ingin menyimpulkan jemaah, permintaan manusia itu tidak lepas dari dua hal. Apapun bentuk permintaan itu, hanya dua poinnya. Kita mengharapkan apa yang mendatangkan manfaat dan kita berlindung kepada Allah dari yang mendatangkan mudarat. Itu banyak, saya yakin itu. Apapun doanya, kita berharap kebaikan mendatangi kita dan kita pun berharap agar keburukan dijauhkan sejauh-jauhnya, baik untuk diri kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita. Dan itu tersimpulkan dalam doa yang singkat tadi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian wa qina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari siksa neraka. Ya mas kalian, berbicara tentang sebab-sebab keselamatan ini, ya mas kalian, sungguh telah dirisaukan, telah dikhawatirkan,
telah dipikirkan dengan pikiran yang luar biasa oleh seorang sahabat Nabi, yang justru sahabat yang memikirkan keselamatannya di negeri akhirat. Sebab-sebab keselamatannya adalah orang yang selamat, adalah orang yang dijamin selamat lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan ada 10 sahabat yang disebutkan satu persatu namanya di dunia ini. Mereka berjalan kaki mereka berjalan di muka bumi ketika itu dalam keadaan kaum muslimin tahu si A, si B, si C, si D ahli syurga. Tapi mari kita lihat jemaah sekalian, bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang dijamin syurga ini. Justru mereka sangat mengkhawatirkan keadaan mereka kelak di akhirat. Mari kita dengarkan petikan hikmah atau kisah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sebagaimana yang akan kita terangkan dalam riwayat ini, dalam hadis ini. Jemaah sekalian, hormat dan saya muliakan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, di mana Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, jadi boleh bercerita jemaah sekalian. Ya, cerita ini melibatkan 3 sahabat utama. Abu Bakar Siddiq, siapa lagi? Umar bin Khattab Al-Faruq, Amirul Mukminin, dan ketiga adalah Utsman bin Affan, Dzun-Nurain. Semua ini mendapat gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, dia digelari As-Siddiq, orang yang paling jujurnya umat ini, sebagai manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul. Kemudian Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin, Asy-Syahid. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, Dzun-Nurain, yakni beliau telah mempersunting 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal 1, dinikahi lagi, meninggal lagi. Apa kata Nabi? Sekiranya saya masih punya anak gadis, saya akan dinikahkan dia dengan Utsman bin Affan. Beliau dalam bercerita, kata beliau, tawaffallahu azza wa jalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepada beliau tentang keselamatan di negeri akhirat. Jemaah sekalian, coba lihat kata beliau, Allah mewafatkan rasulnya sementara kita belum menanyakan kepada beliau ya tentang keselamatan di akhirat. Barakallahu fikum. Qala Abu Bakar, ya, maka di sini Abu Bakar Siddiq bercerita, atau beliau bercerita di sini bahwasanya baina ana jalisu fi dhilli utul min al-ata marra alayya Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa sallama alayya falam ashur annahu marra wala sallam fantalaka Umar radhiyallahu ta'ala hatta dakhala ala Abi Bakar radhiyallahu ta'ala fa qala la ma yujibuka anni maratu ala Utsmana fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Ini kisah Pak. Jadi beliau mengatakan, saya sedang duduk di bawah bayangan sebuah tembok. Kata beliau, saya sedang beristirahat di bawah bayangan sebuah tembok, jadi tidak kena matahari Pak. Kemudian kata beliau, lewat Umar, ya, Umar lewat dan memberi salam kepada saya, falam ash'ur, tapi saya tidak sadar bahwa ada Umar lewat dan memberi salam kepada saya. Saya tidak tahu, ternyata dia lewat. Ya, ternyata dia memberi salam. Dari mana dia tahu? Kita lihat penuturannya. Ternyata Umar menjumpai Abu Bakar Siddiq. Dia datang masuk menjumpai Abu Bakar Siddiq, lalu mengatakan, ya, ma yujibuka anni maratu ala Utsman. Ya, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Saya melewati Utsman dan memberi salam kepada dia, tapi dia tidak menjawab salam saya. Subhanallah, ini membuat risau ini Umar. Saya lewat di hadapannya Utsman, memberi salam ke dia, dia tidak menjawab salam saya. Ada apa ini? Maka untuk menghilangkan ya pikiran ini, hal-hal yang tidak ya menentu di pikirannya Umar, maka mereka berdua mendatangi Utsman radhiyallahu taala anhu. Fa sallama alayya jami'a, maka keduanya pun memberi salam kepada saya. Ya, thumma qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ya, dia mengatakan marartu ala Utsman, ya, atau dia mengatakan ja'ani akhuka Umar, saudaramu Umar mendatangi saya.
Kemudian dia menyebutkan bahwasanya dia telah melewati kamu dan memberi salam kepadamu, akan tetapi kamu tidak menjawab salamnya. Ya, jadi ditanya baik-baik, "Mengapa kau? Kenapa bisa?" Ini saribatan nuna lapor konne Umar nih. Ya amal bin dalikanu lewat di depanmu memberi salam sama kamu, tapi kamu tidak jawab. Ini nih, gimana ini? Maka apa kata Utsman radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, ya, wallahi demi Allah, ma sya'altu annaka marartani. Demi Allah, saya tidak menyadari bahwasanya engkau melewati saya. Betul-betul saya tidak sadar itu. Saya tidak tahu bahwa engkau lewat dan memberi salam kepada saya. Saya tidak sadar. Saya tidak tahu itu. Ini kata beliau. Jauh sekali hormat dan saya muliakan. Maka selanjutnya, kalau Abu Bakar, sadaqta Utsman. Utsman telah benar. Coba lihat Pak, bagaimana sikap menerimanya seorang muslim ketika saudaranya memberikan alasan. Saya enggak dengar. Mungkin pendekat dilanjungi baku tanang, kasingka pura-pura juga tidak dengar ki. Kan gitu Pak ya. Masa tenan ulang ngerumpu nasara. Kita mungkin akan memperpanjang atau membicara masa lumpuh nama musara aku, masa lumpuh tinggi ni malu tenan ucidika. Itu Kang Umar Pak besar tinggi Pak. Batu billahi na ciri mitawa ibu barang jumangi atas setinggi. Ya, kalau orang jalan dari jauh Pak rombongan, orang kata Umar itu di sana karena kelihatan lebih tinggi. Anak kali-kali amalur sampinna Utsman memberi salam sama Utsman tentu dengan suaranya yang besar, assalamu alayka ya Utsman misalnya, natena nulan gereki. Ini kata pasti nak protes ki masa mau terulang gereki, tapi lihat sahabat yang mulia berprasangka baik kepada saudaranya, menerima alasan saudaranya. Ketika Utsman mengatakan nasatena kulan gereki, betul-betul saya tidak sadar, saya tidak rasakan kehadirannya Umar memberi salam sama saya, sama sekali tidak. Maka jemaah sekalian hormati dan saya muliakan, maka ada salah dan halika amrun. Maka kata Abu Bakar, Umar benar dan sungguh ada satu urusan yang membuat kamu sangat sibuk. Dan itu bukan urusan fisik Pak, karena dia sedang berteduh. Dia tidak sedang bekerja. Dia sedang berteduh di bawah bayang-bayang tembok yang tinggi. Ya kan? Berlindung dari terik matahari. Dia tidak sedang bekerja. Tapi justru Abu Bakar Siddiq mengatakan, sungguh ada perkara yang membuat kamu sibuk hingga kau tidak menyadari kehadiran Umar dan bahkan tidak mendengarkan salamnya. Maka apa jawaban dari Utsman? Fakultu ajal. Tentu ya Abu Bakar Siddiq, tentu ada urusan yang membuat pikiran saya sibuk karenanya. Maka bertanyalah Abu Bakar, apa itu? Kesibukan apa itu membuat kamu tidak mendengarkan salamnya Umar, kehadirannya Umar? Faqala Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka berkatalah Utsman, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu qabla an nas'alu an najati hadzal amr. Allah telah mewafatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepada Nabi tentang keselamatan di negeri akhirat. Ternyata itu yang dia pikirkan Pak. Fokus betul, dalam betul, dia merenung jauh sampai dia jiwanya sudah berada di alam barzakh, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah, seolah-olah sedang dia berada di mahsyar, seolah-olah dia sedang meniti siratal mustaqim, dan dia membayangkan dirinya ketika itu. Subhanallah, ini keadaannya, alam pikirannya seolah-olah berada di negeri akhirat, sehingga kondisi zahir ya tidak terdengar, seolah-olah tidak terdengar. Kehadirannya Umar tidak terasa, salamnya tidak bisa dijawab karena seolah-olah tidak mendengar. Ya, telinganya yang terbuka seolah-olah tidak mendengarkan salam itu karena hatinya sedang hadir di negeri akhirat. Dia sedang memikirkan keselamatannya di alam kubur, keselamatannya di mahsyar, keselamatannya di sirat. Adakah dia termasuk orang yang selamat atau tidak? Inilah yang sedang dia sibukkan. Hatinya sedang sibuk dengan perkara akhirat, tentang keselamatannya di negeri akhirat. Coba lihat jemaah sekalian, bagaimana sahabat yang mulia ini, sahabat yang dijamin masuk surga ini masih mengkhawatirkan keselamatan dirinya di negeri akhirat. Bagaimana dengan kita jemaah?
Adakah sempat waktu malam hari, pagi hari, di siang hari saat kita istirahat, mungkin di kantor kita istirahat untuk ini tetes sere ya, pajama kantor kah atau pajama apakah ya, siapapun kita hendaknya ada waktu sesaat 5 menit kita duduk merenungkan diri dan nasib kita kelak di akhirat ya mas sekalian. Subhanallah, sebagaimana biasa kita menumpu mempo kita apa nih kodong hujaman aku kulit itu anak-anak kasih sekolah maji kakak manja dipikir-pikir aja banyak hal yang kita renungkan tentang bagaimana kesuksesan anak tak di dunia ini. Pertanyaannya adalah, adakah waktu untuk kita memikirkan nasib tak, memikirkan anak tak, memikirkan istri tak, bagaimana selamat tidaknya di negeri akhirat? Ini termasuk perkara yang agung yang hendaknya kita perhatikan. Harus ada waktu jamaah, tidak butuh waktu lama, 10 menit kurang lebih. Kita bayangkan diri kita, bagaimana jika saya mati malam ini? Adakah kita sudah siap jamaah? Adakah persiapan itu sudah cukup bekal kita menghadap Allah? Adakah kita sudah menempuh sebab-sebab keselamatan atau jangan-jangan belum? Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, maka kita lihat ya lanjutan hadisnya. Jamaah saya hormati dan saya muliakan. Barakallahu fikum. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya, menjawab pernyataan dari Utsman tadi bahwa Allah telah mewafatkan nabinya, sementara kita belum bertanya kepada Nabi tentang keselamatan di negeri akhirat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya, untuk menjawab keinginan dan harapan Utsman. Maka beliau kata, qad sa'altu an dzalik, sungguh saya telah menanyakan itu kepada Nabi. Ya, kalau kamu tadi mengatakan kita belum sempat menanyakan, enggak, saya sudah tanyakan itu. Saya sudah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab-sebab keselamatan di negeri akhirat. Faqumtu ilaihi, maka saya pun berdiri saking gembiranya, ya, saking senangnya dia berdiri dari tempat duduknya, berdiri. Faqultulah, lalu saya berkata kepada Abu Bakar, fabi bi abi anta wa ummi, demi ibu dan ayahku, ya, demi ayah dan ibuku. Subhanallah, anta haqqu biha, engkau memang lebih berhak untuk menanyakan ini daripada saya. Subhanallah, artinya apa Pak? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu selalu terdepan dalam kebaikan. Termasuk dalam hal ini Utsman belum tahu, ternyata Malik sudah tanya kami Abu Bakar. Jadi apa yang luput oleh sebagian orang, ternyata Abu Bakar tidak luput satu pun kebaikan. Inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita Pak, bagusnya, indahnya berteman dengan orang-orang yang punya pengetahuan. Apa yang kita tidak ketahui diketahui oleh teman tak, akhirnya kita tahu juga. Coba lihat Utsman bin Affan, karena dia bersahabat dengan orang yang dekat kepada Nabi, maka apa yang dia tidak ketahui karena diketahui oleh temannya lebih dekat kepada Nabi, maka dia pun mengetahui. Akhirnya dia tahu apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Betapa indah dan begitu agung bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan gembiranya dia pun berdiri, tidak lagi duduk, berdiri menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu mengatakan, engkau memang lebih berhak terhadap hal tersebut. Lalu kemudian ya, dia pun, Abu Bakar pun bercerita. Qala Abu Bakar, qultu, saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma najatu hadzal amr, apakah sebab keselamatan di negeri akhirat? Ditanyakan, apa yang menjadi sebab seseorang itu selamat kelak di akhirat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahuwa lahu najah. Barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang telah aku sodorkan kepada paman saya, tapi sayangnya dia menolaknya, ya, maka dia akan selamat. Baginya keselamatan. Bagi siapa? Bagi siapa yang menerima dari Nabi satu kalimat yang singkat,
Kalimat yang ditolak oleh paman saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menerima ini kalimat yang ditolak oleh paman saya, maka baginya keselamatan di negeri akhirat. Kalimat apa itu jemaah? Kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Inilah sebab keselamatan yang paling agung. Kita datang menghadap Allah membawa kalimat la ilaha illallah. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajak kaumnya untuk mengenal salat, sebelum mengajak kaumnya mengenal puasa, sebelum memperingatkan kaumnya dari berbagai macam maksiat, yang paling pertama yang diperkenalkan, yang paling pertama mereka diajak padanya, yakni qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung selamat dunia selamat akhirat. Allahu Akbar. Ingin selamat dari petaka dunia petaka akhirat, berla ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Adapun orang yang berla ilaha illallah dan tidak menodai la ilaha illallah dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan di dunia dan mendapatkan hidayah di akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lalu Pak, kita dikagetkan kembali, ya, peristiwa di Palu Pak, ya, goncang kembali, bergetar Palu kembali sesaat setelah sebagian komunitas yang ada di sana memberikan sesajen ke laut. La ilaha illallah. Mungkin mereka mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, kalimat ini begitu singkat tapi luar biasa. Kalimat ini kenapa ditolak oleh Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka orang Arab, padahal dia tahu kalimat ini la ilaha illallah amat mudah diucapkan oleh lisannya orang Arab. Tapi kenapa mereka menolak Pak? Tapi kenapa Abu Talib tidak mengucapkan kalimat ini? Kenapa Abu Lahab tidak mengucapkan ini? Kenapa Abu Jahal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukan karena lisan mereka tak mampu mengucapkan ini. Lisan mereka terbiasa dengan bahasa Arab, sangat fasih mereka, tapi lisan mereka kaku untuk segera mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa jemaah? Karena mereka paham apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Jika diucapkan, apa yang tidak boleh dilakukan ketika kalimat ini diterima, itu artinya harus menolak semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh pada kalimat ini ada dua rukun yang sangat agung yang tidak akan tegak, tidak akan bermanfaat, tidak akan ada manfaatnya orang yang mengucapkannya hingga betul-betul dia menegakkan dua rukun yang sangat agung yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, ya mana? Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Ini adalah ilmu besar, ilmu yang sangat agung yang wajib diketahui oleh setiap muslim, bahkan setiap manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu wahai Muhammad, la ilaha illallah. Coba lihat jemaah sekalian, orang yang paling mengerti la ilaha illallah siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajarinya. Suatu hari sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi jemaah sekalian dengan sanad yang hasan, Umar bin Khattab, Umar ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam menemui Allah Subhanahu wa taala dan dia bergelar kalimullah, orang yang diajak langsung bicara oleh Allah secara langsung tanpa berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Musa beberapa kalimat tanpa perantara. Maka suatu hari Musa menghadap, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka wa da'uka bih. Ajari saya ilmu, ajari saya pengetahuan yang dengannya saya berzikir dan berdoa beribadah kepadamu. Coba lihat jemaah sekalian, para nabi tidak berhenti meminta ilmu jemaah.
Padahal dia mengambil ilmu langsung, kalimullah, berbicara langsung kepada Allah, tapi tidak pernah puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia tetap meminta tambahan. Lihat, ketika Allah katakan ada hambaku yang lebih alim dari kamu, maka dia mempersiapkan bekalnya, memanggil muridnya untuk sekedar mengambil sebuah ilmu hikmah dari seorang nabi yang tidak lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Dialah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tidak malu menempuh perjalanan yang jauh, membawa bekal untuk mengambil sebuah ilmu yang dia tidak miliki, padahal orang yang dia ambil ilmunya tidak lebih tinggi posisinya daripada dia. Karena Nabi Khidir bukan Rasul, adapun Musa bukan sekedar Rasul, tapi ulul azmi minar rusul, masuk 5 besar. Tapi dia tidak malu, dia tundukkan hatinya di hadapan Allah, dia mengambil ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jemaah sekalian, ilmu hikmah ini tidak akan datang kecuali ke hati-hati yang merendahkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana air, dia tidak mengalir kecuali ke tempat yang rendah. Ilmu segan dan tidak akan mendatangi hati yang merasa pintar, hati yang merasa hebat, hati yang tidak merasa butuh dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana air tidak akan pernah peduli dengan tempat-tempat yang tinggi, dia hanya mendatangi dataran-dataran yang rendah. Jemaah sekalian hormati dan saya muliakan, itulah Nabi Musa, itulah Nabi Khidir. Dua nabi ketika berada di atas bahtera, maka hinggap seekor burung kecil, lalu kemudian minum air di laut. Burung-burung laut begitu sangat kecilnya, mengambil air tidak seberapa dari air laut. Lalu kemudian Nabi Khidir berkata kepada Musa, wahai Musa, ilmu kamu ditambah ilmu saya digabung jadi satu, jika dibandingkan dengan ilmunya Allah, seperti burung yang mengambil air di laut, dan dibandingkan dengan air yang satu samudra ini, itulah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita jemaah dibanding Khidir alaihissalam? Siapa kita dibanding Musa alaihissalam? Maka hati yang tahu akan kadar dirinya, tahu tentang hamba yang lemah, tahu tentang butuhnya ilmu, maka dia akan mencari sumber-sumber kehidupan hatinya. Sebagaimana orang yang haus akan mencari air, bagaimanapun mahalnya air itu, bagaimanapun jauhnya air itu, dia akan terempuh perjalanan untuk mengambil air, untuk menghilangkan dahaganya. Demikianlah hati ini, dia hanya bisa, jemaah sekalian, menjadi puas dengan air yang datang dari langit, yakni Allah, ilmunya Allah, wahyunya Allah, sabdanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jemaah sekalian hormati dan saya muliakan, maka ketika Musa meminta kepada Allah, ya Allah, beri saya ilmu yang dengannya saya berzikir dan berdoa, beribadah kepadamu, maka apa jawaban dari Allah? Ilmu apa yang Allah berikan? Kira-kira Pak, ilmu yang akan diberikan ini ilmu sederhana atau ilmu yang luar biasa? Pasti ilmu yang luar biasa Pak, iya kan? Tidak mungkin kalau Pak Bupati, maaf, minta kepada siapa? Minta kepada Presiden, nampak disana berisi satu. Tahu Pak ya? Tidak mungkin Pak. Proposal yang diajukan sesuai dengan kadarnya, dia sebagai gubernur, semakin tinggi levelnya, semakin besar permintaannya, dan semakin besar yang akan diberikan. Tidak mungkin nasi Rp1 Pak. Kan? Berbeda, maaf, udah Pak teologi yang kepala-kepala kali kepala di sari si sapu jai di sari 5 sapu pore mi. Tapi ini Pak, yang meminta adalah kalimullah, ya kan? Nabi Musa minta kepada Allah sesuatu yang sangat agung, maka Allah katakan kepada Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ini yang diajarkan, ini yang diberikan, ilmu ini yang diberikan. Apa kata Musa? Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba mengucapkan kalimat ini. Seolah-olah Musa ingin ilmu yang lainnya. Lalu Allah katakan, ya Musa, law anna as-samawati wal ardi wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a, ya, wa fihinna fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah ma la bihinna la ilaha illallah. Sekiranya 7 lapis langit serta apa yang ada di atasnya, apa yang ada di dalamnya kecuali saya, dan 7 lapis bumi serta apa yang dikandungnya diletakkan di atas satu mata timbangan, dan la ilaha illallah di atas mata timbangan yang lainnya, niscaya kalimat ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Coba Pak, bagaimana dahsyatnya kalimat ini Pak. Tiang penyangga langit ini apa Pak? Adakah kita lihat tiangnya?
Tidak ada. Tinggi apa aneh? Palapong aneh bae. Anjo lagi ke palapong, karena Nabi katakan, Allah katakan, langit ini punya pintu-pintu, tapi tak punya tiang. Tahukah kita tiangnya apa, Pak? La ilaha illallah. Selama masih ada orang yang mempelajari la ilaha illallah, selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka tidak akan terjadi hari kiamat, jemaah sekalian. Makanya haram terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Terus bagaimana kejadian hari kiamat? Sebutkan dalam hadis, Pak. Allah minumkan angin yang bertiup dari arah Yaman. Angin itu begitu halus, lalu mendatangi setiap jiwa, setiap orang yang ada di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah wal sabi. Siapa yang menghirup angin tersebut, maka dia akan mati seketika. Maka tersisalah orang-orang kafir yang tidak ada lagi di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Ditegakkanlah hari kiamat. Alhamdulillah, Pak. Berarti kita semua ini adalah tiang-tiang penyangga langit. Di dalam hati, pada lisan masih ada ucapan la ilaha illallah. Tapi yang menariknya ya sekalian, ada ilmu di sini. Ketika Nabi SAW mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah, kunci dari surga adalah la ilaha illallah. Lalu seseorang bertanya kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih jamaah sekalian, muridnya Anas bin Malik, dan dia seorang tabi'in. Wahai imam, bukankah Nabi SAW mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah? Maka apa jawaban dari imam ini? Benar itu, bahwasanya kuncinya surga la ilaha illallah. Tapi bukankah pada setiap kunci ada gigi-giginya? Ada, Pak? Kecuali kunci sekarang mungkin ada yang tidak pakai gigi. Ada. Iya, tapi kebanyakannya gigi dulu banyak yang nonton loh, nyak gerigina toh? Iya. Mana kunci apa? Kunci lemari, maya apa yang ngasih kunci motor? Iya. Nah, kata beliau, bukankah setiap kunci ada geriginya? Betul ya Imam. Maka kata beliau, jika engkau datang di akhirat dengan kunci yang punya gerigi, akan dibukakan surga untukmu. Tapi kalau kamu datang di akhirat dengan kunci yang dol, tidak ada geriginya, tidak dibuka pintu surga untuk kamu. Subhanallah. Artinya apa? Tidak cukup sekedar memegang kunci, tidak cukup sekedar kita mengatakan la ilaha illallah, hingga kita tahu kunci-kunci tersebut memiliki gerigi-gerigi. Apa geriginya? Inilah yang mau dipelajari. Ini yang kita duduk bersama di sini, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hati. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka kata beliau, ketahuilah bahwa gerigi la ilaha illallah itulah syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Siapa yang meninggalkan syarat-syarat la ilaha illallah, tidak memilikinya, maka tidak ada manfaatnya dia mengucapkan kalimat ini. Sebagaimana orang yang sholat, tidak ada manfaatnya orang yang sholat, tapi dia tidak mewujudkan syarat-syarat sholat. Ada kita lihat sholat, Masya Allah, berdiri tegak lurus, penuh kekhusyukan, menghadap kiblat, tapi tenan ngalle jenis sambayan. Nasai sambayan, nah. Kira-kira siapa? Tidak berwudu ya sholat. Semua bacaan dia baca, gerakannya sempurna, tapi tidak ngalle jenis sambayan. Sah atau tidak? Tidak sah. Dia sengaja atau dia lupa, sholatnya tetap tidak sah. Dia harus ulang. Pentingnya syarat dan pentingnya rukun. Jemaah sekalian ya. Atau semua syarat-syarat sholat terpenuhi, tapi ada rukun yang tidak dihadirkan. Tidak tumaknina dalam sholat, semua bacaan iya, semua bacaan dan gerakan sempurna, tapi tidak tumaknina dalam sholat, sholatnya tidak sah. Nabi kata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali kamu sholat karena kamu belum sholat. Contoh, kita sudah sebutkan tadi Pak, tadi rukun la ilaha illallah berapa tadi? Ada dua. Rukun yang pertama tadi apa Pak? An-nafyu, peniadaan. Rukun kedua, penetapan. Ya, ini ilmu besar. Ya, kita akan ditanya oleh Allah kalau ilmu ini tidak dimiliki. Biar tinggi sekolah, minta maaf. S2, S3, S4, ada kesan Bapak. Tidak ada yang maaf.
Kalau ilmu ini tidak dimiliki, kita teranggap sebagai orang yang jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang agung yang dengannya masih tegak langit dan bumi, yang dengannya surga dibuka, yang dengannya surga ditutup, yang dengannya sekarang Allah mengutus para nabi, yang dengan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, Allah turunkan kitab-kitab kepada hamba-hambanya. Ini sekalian sama tidak semuliakan. Maka ilmu ini adalah ilmu yang paling agung ya mas sekalian. Haknya Allah Subhanahu wa taala lebih agung bahkan dengan salat dan seluruh ibadah yang kita laksanakan. Maka ilmu ini adalah ilmu yang besar, Pak. Berapa tadi Pak rukunnya, Pak? Ada 2. Dari mana kita simpulkan? Dari mana ulama mengambil bahwa rukun itu ada 2? Dari kalimat pertama la ilaha. Kemudian kalimat kedua illallah. Mari kita urai sedikit-sedikit, Pak. Karena ini bahasa Arab. La ilaha illallah tergabung dari 4 kata. Kata yang pertama la. Kata yang kedua ilah. Kata yang ketiga illah. Kata yang keempat Allah. Lam di sini dalam bahasa Arab, Pak, dinamakan dengan lam nafiyah. Apa artinya lam nafiyah? Lam peniadaan. Matnas satina. Ya. Betul-betul tidak ada. La, tidak ada. Matnas satina mantuk. Ya, bantuan nanya. Apa tena? Apa yang tidak ada? Ilah. Ilah sesembahan. Ilah dari kata al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Sehingga artinya tidak ada yang disembah yang benar. Betul-betul tidak ada sesembahan yang benar. Banyak yang disembah, Pak, tapi tidak ada yang benar. Illa, kecuali Allah. Ini penetapannya di sini, Pak. Tidak ada yang lain. Benar-benar tidak ada yang disembah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang hak disembah. Semua sembahan batil kecuali Allah saja. Itu artinya, Pak. Amin tengah kali-kali. Matna saya jika rete na pantarangan. Matna saya disembah te na pantaran sumpah. Inilah ilahi. Ini kalimat yang dahsyat. Ini adalah kalimat yang kita telah diambil sumpah di alam rahim, Pak. Sebelum kita tanda senang mengkasar. Ketika Allah mengatakan Alastaghfirullahaladzim, bukankah saya Tuhan kamu? Semua ruh menjawab dengan jawaban yang sama. Bala syahidina. Benar ya Roh, kami bersaksi. Inilah persaksian manusia yang pertama, Pak. Sebelum keluar, sebelum kenal ibunya, sebelum dia kenal alam, yang pertama dia kenal Allah. Apa yang dikenal? Bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat fitrah inilah bayi pun terlahir. Maka Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Dalam keadaan berla ilaha illallah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, orang tuanya lah menjadikan dia beragama Nasara, orang tuanya lah yang menjadikan membentuk dia beragama Majusi. Sejatinya anak ini berada di atas kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengutus rasul-rasul untuk mengembalikan fitrah manusia kepada la ilaha illallah. Allah turunkan rasul di setiap zaman hingga rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan wahyu untuk membimbing manusia kembali kepada la ilaha illallah. Maka Allah pun berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim, sebagai orang yang bersyahadat kembali sebagaimana dia lahir. Inilah amanah yang harus kita jaga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keselamatan kita. Mau selamat, maka hiduplah di atas kalimat la ilaha illallah dan kembalilah di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang sementara amadan, orang dalam keadaan sakarat, apa talqinnya, Pak? Apa talqinnya, Pak? La ilaha illallah. Apa artinya talqin? Pengajaran. Jadi yang ditalqini, Pak, tapi orang hidup atau orang mati, Pak? Maaf. Apa artinya talqin? Pengajaran. Orang yang diajar, Pak, orang hidup atau orang mati, Pak? Orang yang mau mati, terima kasih, betul. Kalau pun mati mau panampan diajari, nama tu tinggi. Lewat di kuburan, nampak batu itu mana pun nana kota nang kau ini mungkar nake naik karenu kanami Allah Taala. Aku lenalan ngeri itu mati ya. Yang dimaksud dengan talqin sebelum matinya, menjelang wafatnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah adalah syurga. Perhatikan 4 kalimat terakhirnya. Artinya kalau orang yang ditalkin ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, stop. Jangan diulang-ulang lagi. Lepas mengucapkan la ilaha illallah, karena tawar mamatul tapunya wana konte kami godon-dondoi dulu godon sekali mo. Pun anak-anak la ilaha illallah kalau sudah ucapkan selesai. Kecuali dapat omale. Nah, nanti mamanya ucapkan lagi la ilaha illallah supaya semua ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini anugerah. Siapakah dia yang akan diberikan taufik untuk mengucapkan ini? Kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan saat datangnya malaikat menjemput, diberi taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi jemaah, dapat bantuan juga 2 menit mami. Subhanallah, 2 menit mami. Darurat rukunnya tadi. Rukun pertama apa tadi Pak? Mendiadakan semua disembah selain Allah, kemudian menetapkan makna sasai dengan sampai lanjut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan dari kalimat ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan Allah mudahkan kita lanjutkan dari syaratnya. Belum kita sebutkan syaratnya tadi. Syaratnya ada 7 jemaah. Ini termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.